Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 29 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berharganya Dirimu. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke-20. Saya membacakan ayat 11 sampai dengan ke-13. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah mereka memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan kami, seburuk apapun, Engkau tetap melihat kami sebagai pribadi yang berharga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang harga dan harga adalah sebuah kehidupan yang kita temukan di sepanjang jalan yang kita lalui. Sewaktu kita keluar dari rumah, kita bertemu dengan harga. Sewaktu kita berkendaraan, kita berbicara tentang menggunakan bensin dan itu berbicara tentang harga. Sewaktu kita mengantar sekolah, masuk anak ke dalam sekolah, itu berbicara tentang harga. Tidak pernah anak bisa sekolah sebelum kita membayar seluruh tanggung jawab daripada proses yang namanya pendidikan. Sahabat seperjalanan, setiap kali kita makan, kita berbicara tentang harga. Nasi yang kita makan, lauk pauk yang kita makan, itu berbicara tentang harga. Semuanya berbicara tentang harga. Rumah yang kita tinggal berbicara tentang harga. Pakaian yang kita pakai berbicara tentang harga. Termasuk yaitu sepatu, jam tangan, kacamata yang kita pakai. Kalau sahabat seperjalanan mengalami minus atau plus, itu berbicara tentang harga. Seluruhnya berbicara tentang harga. Namun sebuah pertanyaan, apa yang paling berharga di dalam dunia ini? Tentunya yang paling utama, apa yang paling berharga di mata Tuhan. Dan kita bertanya, apa yang paling berharga di mata kita? Di mata Tuhan yang paling berharga adalah setiap kita masing-masing. Di mata kita belum tentu sama tatkala kita melihat sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Kita seringkali melihat berharga adalah seperti yang dijabarkan tadi. Pendidikan, kesehatan, harta benda, finansial, keamanan, keselamatan. Tetapi Tuhan melihat kitalah yang paling berharga. Bagian firman Tuhan yang kita baca, bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, itu menunjukkan betapa berharganya kita manusia. Tatkala manusia disebut dengan orang yang kerasukan roh jahat itu, yang berada di kuburan dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, orang yang kerasukan setan itu dan roh jahat siang malam berkeliaran, yang ada di kuburan tidak ada yang berani mendekati. Mungkin kita menganggap sebaiknya orang ini yang kerasukan roh jahat tidak ada di perkampungan di kuburan tersebut. Bayangkan, kalau orang yang kerasukan setan ini berkeliaran di kuburan, rantai pun tidak ada yang bisa mengikatnya. Bukankah ini menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan? Lalu siapa juga yang berani menguburkan anggota keluarganya yang meninggal di pekuburan tersebut? Tidak ada yang berani. Tetapi pribadi yang dianggap tidak berharga bahkan mengancam kalau bisa dipunahkan saja karena mengganggu keamanan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tuhan melihat itu begitu berharga. Apa tandanya Tuhan melihat sebagai pribadi yang berharga orang yang kerasukan roh jahat ini? Alkitab mencatat tatkala melihat Yesus, maka orang Gerasa ini tersungkur menyembah Yesus dan berkata, "Jangan siksa aku, hai anak Allah yang maha tinggi." Bagaimana sikap Yesus menghargai orang Gerasa ini yang kerasukan roh jahat? Bagaimana firman Tuhan mengusir roh jahat yang ada di dalam diri orang Gerasa ini. Lalu masuk kemana? Roh jahat itu masuk ke 2.000 lebih babi yang kemudian terjun ke danau dan mati lemas di sana. Sahabat seperjalanan, satu pribadi yang kerasukan roh jahat itu lebih berharga daripada 2.000 babi. Kalau kita boleh memilih sahabat seperjalanan, ada pilihan. Sahabat seperjalanan memilih orang yang kerasukan roh jahat satu, atau sahabat seperjalanan memilih 2.000 ekor babi. Tentu kita akan memilih 2.000 ekor babi.
Satu kilo daging babi berapa? Ini 2.000 ekor. Luar biasa besarnya. Tetapi Tuhan melihat bahwa apa yang menjadi peternakan babi yang menjadi konsumsi, bahkan itu menjadi sumber kekayaan ternak yang dimiliki orang-orang pada zaman itu, sama dengan ternak-ternak lain, unta, kambing, domba, keledai, dan ini kebetulan saja disebutkan 2.000 ekor babi. Tuhan melihat pribadi yang sesungguhnya tidak diinginkan, yang dibuang, kalau bisa dilenyapkan, yang namanya orang Gerasa yang kerasukan roh jahat ini. Allah melihat orang Gerasa ini jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada 2.000 ekor babi. Bagian ini sangat dimengerti, karena firman Tuhan berkata, jikalau ada satu orang saja percaya kepada Tuhan dan bertobat, maka beribu-ribu laksa malaikat di surga itu bersuka cita. Dan Yesus berkata, jikalau menemukan satu ekor domba yang tersesat ditemukan, maka dikatakan lebih bersuka cita kepada satu ekor ini daripada 99 ekor yang memang sudah tidak punya masalah, sudah terselamatkan, sudah ada dalam tempat yang aman, sudah ada dalam kandang. Sedemikian berharganya Allah menilai setiap manusia, seburuk apapun, seberdosa apapun, setidak berfungsi apapun. Satu jiwa itu begitu berharga. Mari kita belajar, tatkala kita memetik bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar menghargai apa? Yaitu menghargai setiap orang itu dihargai oleh Allah. Karena setiap orang diciptakan, dibentuk, dilahirkan, ada dalam dunia ini. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Seburuk-buruk apapun, Tuhan menerima. Selama yang bersangkutan mau membuka diri, melepaskan roh jahat di dalam dirinya, lalu mengalami perubahan, mengalami pertobatan, maka begitu berharganya setiap manusia, termasuk setiap sahabat seperjalanan, sangat berharga di mata Allah. Lalu respon kita bagaimana? Mari kita belajar menjaga kepercayaan penghargaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan hidup dengan baik, hidup dengan benar, hidup dengan kudus, hidup dengan adil. Hidup tidak membedakan siapapun dia, orang kaya, orang miskin, orang tua, anak muda, mereka yang terpandang, mereka yang punya status sosial, atau mereka yang justru menjadi masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Mereka berkeliaran dan memberikan ketidaknyamanan. Tapi sewaktu kita memiliki sikap seperti Kristus, justru kita mendekati mereka, merangkul mereka, menolong mereka, agar roh-roh jahat yang membuat mereka hidup di dalam kesalahan, mereka dibawa kembali kepada Tuhan, dan mereka boleh berkata, hai anak Allah yang maha tinggi, biarkanlah roh-roh jahat dalam diriku keluar, tetapi aku diselamatkan. Mari sahabat seperjalanan, kita belajar menghargai diri kita sendiri, kita belajar menghargai orang lain. Tentunya orang lain yang apapun keadaannya, status sosialnya, ekonominya, semuanya berharga di mata Tuhan. Dan marilah kita berjuang membawa mereka untuk bisa datang kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, mengalami pemulihan, mengalami penyelamatan, mengalami sebuah kehidupan baru, dan mereka punya peningkatan hidup di seluruh aspeknya bersama dengan kita sebagai alat di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah bahwa kami sedemikian berharga di mata Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.